Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anwar di Tajwid 5 menit dan kita masih membahas tentang tips negosiasi. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana membuka harga, memperhitungkannya dan betapa pentingnya kita menahan untuk membuka harga. Sekarang kita membahas tentang sikap tubuh. Seperti apa yang harus kita tunjukkan ketika kita akan melakukan negosiasi. Nah, hal penting yang terjadi saat seseorang membuka penawaran adalah menunjukkan rasa gentar gitu ya. Ini adalah sinyal bahasa tubuh. Saya sulit menemukan kata yang pas, tapi dalam bahasa Inggris biasanya disebut flinch. Faktanya kumpulan perubahan bahasa tubuh yang mungkin flinch ini adalah yang mungkin uh, yang mungkin ini menunjukkan rasa ketidaksenangan dengan apa yang diperlihatkan. Orang-orang mungkin dari Indonesia ini khususnya ada berbagai banyak suku, itu ada banyak sekali gayanya seperti aduh gitu ya, atau aduh gitu, ada banyak sekali ekspresinya. Berapa banyak hal yang Anda ingat sebenarnya, kira-kira sikap seperti apa sih yang pas untuk menunjukkan bahwa kita gentar gitu dengan harga yang diberikan. Ada 5 hal yang mungkin bisa menjadi referensi Anda. Yang pertama adalah tarikan napas, misalnya 1 juta ya pak, atau menunjukkan rasa tidak bahagia, aduh, atau berpaling, atau mungkin menyilangkan kaki, susah gitu ya, atau mungkin menjauh, aduh susah ini pak, gitu ya, dengan natural gitu. Dan bisa ditambahkan dengan kata-kata kekecewaan, dan akhirnya juga Anda bisa dengan meletakkan pena atau handphone, aduh ini mah tinggi pak gitu, misalnya ketika kita kita akan menjual gitu. Saya sangat menyukai yang ini karena ini adalah cara yang mudah gitu ya ketika meletakkan sesuai ini, dan ini menunjukkan bahwa semuanya sudah berakhir dan tidak bisa dilanjutkan gitu. Ada juga gaya-gaya yang lain yang mungkin Anda udah terbiasa mengeksplor gaya seperti apa, seperti bercanda ini mah pak gitu. Jadi haruskah Anda melakukan gentar, dan apa yang harus Anda lakukan jika, lalu bagaimana jika ternyata kita menghadapi dengan orang yang menunjukkan rasa gentar ini? Pertama kenapa kita harus gentar dulu ya? Kita harus menunjukkan rasa gentar ketika orang lain menunjukkan penawarannya. Jawabannya iya, mesti. Saya tahu mungkin ini terlihat seperti acting, mungkin di hati, ternyata penawarannya tinggi juga gitu ya. Oh, ternyata harganya murah juga. Bahkan jika Anda senang dengan penawaran mereka, mungkin Anda tidak percaya betapa rendahnya harga mereka gitu ya, yang untuk mereka tawarkan buat kita untuk kita beli. Anda harus tetap bereaksi dan tampak tidak senang dengan harga itu. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa Anda bahagia, dan kemudian akan sulit untuk mereka memindahkan harganya. Ingatlah bahwa bahkan jika Anda senang sekalipun, Anda masih inginkan mereka turun lebih rendah lagi jika mereka bisa untuk harga yang akan kita beli. Tetapi bagaimana dengan gagasan menjadi pemain poker dan tidak menunjukkan tangan Anda, atau mungkin menjadi tipe pemain poker yang biasa menggertak dan menggertak double gitu kayak, udahlah segini ya. Gimana dengan gaya seperti itu? Jawabannya, dalam negosiasi kebanyakan orang tidak secanggih pemain poker yang cukup banyak menggertak untuk mencari nafkahnya gitu. Misalnya, udahlah pak 2 juta ya, gak usah lama-lama nih gitu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, kemungkinan Anda senang dengan kesepakatan itu, tetapi Anda berusaha menyembunyikannya sehingga raut wajah kita terlihat biasa-biasa saja. Itulah yang harus Anda lakukan jika Anda senang. Tetapi mungkinkah Anda tidak bahagia? Tetapi bisakah Anda menyembunyikannya? Nah, mengapa ada orang yang tidak mengatakannya jika mereka tidak senang dengan kesepakatan itu? Jadi tidak mengatakan apa-apa, selalu mengirimkan sinyal bahwa Anda bahagia, dan itu bukan sinyal yang ingin Anda kirim sebenarnya. Jadi Anda harus gentar begitu mereka keluar dengan tawaran pembukaan dari kita. Sekarang bagaimana jika mereka bergeming ketika Anda membuat penawaran pembukaan Anda, dan jawabannya ya
tetap baik-baik saja. Kalau misalnya rekan negosiasi Anda menunjukkan rasa tidak senang, biasa-biasa aja. Ya itu memang wajar. Itu berarti Anda, itu yang ingin Anda terima kan. Itu berarti Anda telah membuka di luar jangkauan mereka yang dapat diterima daripada terlihat baik-baik saja. Lebih dari masalah seolah-olah mereka tidak gentar, itu berarti kalau misalnya mereka terlihat tidak gentar, itu berarti bahwa mereka senang dengan harga yang kita tawarkan, dengan tawaran pembukaan Anda, dan bahwa Anda tidak pergi cukup jauh, dan sayang sekarang sudah terlambat untuk kembali dan meminta lebih karena Anda sudah menurunkan harga ketika menjual, atau sebaliknya ketika membeli terlalu tinggi. Yang terbaik yang dapat Anda lakukan sekarang adalah tidak bergerak dari tempat Anda berada. Inilah titik akhir Anda. Jangan berikan lagi. Lihat apakah mereka bergeming saat Anda membuat penawaran pembukaan. Itu yang pentingnya. Tatap mata mereka ketika mulai menawarkan harga, masuk ke mode serius gitu. Anda tidak menggumamkannya sambil melihat ke bawah meja seperti dengan ragu-ragu, 1 juta ya Pak gitu. Tapi Anda harus menatap mata mereka dan berkata, ini 1 juta Mas. Dan kemudian perhatikan reaksi mereka gitu. Contoh yang tidak baik, kalau misalnya Anda mengatakan harganya 1 juta dan mereka berkata, ini kemahalan nih Mas, saya tidak ada budgetnya nih untuk 1 juta. Misalnya, saya kira Anda tidak bisa menguranginya sama sekali, bukan? Apakah Anda melihat itu semua kata-kata, tidak ada bahasa tubuh sama sekali, tidak ada emosi di sana? Jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa saya bisa, tetapi saya tidak bisa gitu. Misalnya saya bisa menurunkan, tapi saya tidak bisa. Saya takut misalnya. Ini terlalu mudah. Nah, jika mereka tersentak, maka baik-baik saja. Biasa saja, itu hanya permainan. Anda harus mengatakan mungkin kita bisa menemukan cara untuk mendapatkan kesepakatan. Bagaimana jika kita melihat harga untuk tahun ini dan tahun depan digabungkan gitu ya. Kalau misalnya ini tentang proyek yang lama, dan kemudian kita bisa berangkat dari sana. Jadi aturannya teman-teman semuanya, jika kita akan melakukan negosiasi, langkah pertama setelah orang lain, tadi sarannya adalah membuka penawaran, kita penting untuk terlihat gentar, selalu gentar. Dan ketika Anda membuka arloji untuk gentar mereka berhadap pada satu, dan jika tidak ada, jangan pindah dari posisi awal Anda. Jadi seperti apa gertakanmu? Apakah Anda melakukannya sama sekali? Bisakah Anda melakukannya? Dan mulai sekarang, bagaimana perasaan Anda jika menghadapi orang-orang yang mulai terlihat gentar ketika bernegosiasi dengan kita? Menikmati melihatnya daripada mengkhawatirkannya. Tetap jadi nikmati ketika kita mengamati reaksinya seperti apa dan tidak bergerak. Jika mereka tidak gentar sama sekali, tetap di poin kita, pertahankan. Itu dia seputar tentang bagaimana kita untuk terlihat gentar ketika bernegosiasi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya di segala sesi negosiasinya, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Masih ada beberapa strategi, masih ada beberapa teknik untuk bernegosiasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.